Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Farida Yudaningrum sebagai dosen Jalan Rel. Mohon izin Bu untuk saya memperkenalkan diri. Nama saya Kelvin Adensyah Putra dengan NIM 246460103. Saya merupakan mahasiswa Teknik Sipil RPL Ugris. Kali ini saya akan mempresentasikan laporan dari tugas besar kelompok yang telah saya dan kelompok telah buat, yaitu studi kasus pada jalur Makassar Parepare. Latar belakang dari laporan tersebut yaitu jalan rel sebagai infrastruktur transportasi kereta memegang peran penting dalam mendukung mobilitas dan logistik nasional. Jalur Makassar Parepare yang dalam studi kasus kita termasuk proyek strategis yang diteliti dari aspek keselamatan dan efisiensi. Rumusan masalahnya ada 2 poin, yaitu yang pertama, bagaimana kondisi existing rel Makassar Parepare, lalu yang kedua, bagaimana tingkat keselamatan operasionalnya. Tujuan dari laporan yang telah kami buat yaitu yang pertama menganalisis kondisi existing rel, dan yang kedua yaitu menilai keselamatan dan keamanan jalur rel. Metode penelitian pada laporan yang kami buat yaitu menggunakan metode studi kasus dan deskriptif analitis. Langkah-langkah yang kami lakukan yaitu yang pertama studi literatur, survei lapangan, wawancara, dan analisis risiko dan strategi. Pada saat kami survei, terdapat berbagai perlengkapan perlintasan, yaitu berupa rambu yang berupa rambu peringatan, rambu larangan, dan rambu marka jalan. Pada contoh yang pada saat kami survei yaitu ada rambu adanya perlintasan sebidang, rambu adanya perlintasan kereta api, dan beberapa pada kondisi existing juga tidak ada tersedianya besar perlengkapan. Dan yang kedua, terdapat rambu yang berupa kalimat himbauan, hati-hati mendekati perlintasan kereta api. Lalu juga ada rambu larangan berjalan pada rel single dan rel ganda. Pada perlintasan kereta api yang kami survei tidak ada rambu larangan berjalan rel ganda, karena pada saat kami survei yaitu hanya jalan rel tunggal, maka tidak ada rambu larangan yang di kanan. Lalu pada intinya pada laporan kami menganalisis karakteristik jalur pada jalur Makassar Parepare. Secara poin besarnya, pada karakteristik jalur jalan rel Makassar Parepare, jalur rel yang digunakan adalah jalur tunggal, menggunakan tipe rel R54, menggunakan sambungan menumpu penambat eklip, bantalan dengan beton, serta plat landas dengan rubber pad. Selanjutnya, pada jalur tunggal, hasil pengamatan kelompok kami, jenis jalur jalan rel pada perlintasan kereta Makassar Parepare menggunakan jalur rel tunggal. Kelebihannya apa? Kelebihan dari jalur tunggal ini yaitu biayanya lebih murah, karena hanya memerlukan membangun satu rel saja. Kekurangan dari jalur rel tunggal ini yaitu tidak dapat melaju 2 rel kereta api secara berlawanan pada satu waktu. Lalu yang kedua, operasi dapat berhenti
apabila ada perawatan di jalur rel. Selanjutnya, tipe rel yang dipakai pada kereta Makassar Parepare menggunakan tipe rel R54. Dapat kita lihat bagaimana detail tipe rel R54 yang digunakan pada kereta Makassar Parepare. Tipe rel R54 mempunyai tinggi rel 199 mm dengan lebar kaki 140 mm. Berat rel yang pada R54 yaitu 54,43 kg per meter. Lalu, pada sambungan rel kereta Makassar Parepare Stasiun Mandai Stasiun menggunakan sambungan menumpu. Sambungan menumpu ini diterapkan menggunakan metode penggabungan logam, di mana sambungan antara rel ditempatkan langsung di atas bantalan, sehingga mendapat dukungan langsung dari bantalan di bawahnya. Dapat kita lihat pada gambar kanan atas dan gambar kanan bawah, bagaimana itu terlihat sambungan menumpu. Selanjutnya, penambat rel. Penambat rel adalah pengikat rel ke bantalan rel kereta api. Penambat rel yang dipakai adalah penambat rel eklip, di mana penambat rel eklip ini sering digunakan pada jalur-jalur kereta api di Indonesia. Keunggulannya, komponennya sedikit dan sederhana, serta memiliki ketahanan yang tinggi. Kedua, mudah saat pemasangan dan penggantian di trek atau lintas. Mudah dipasang pada berbagai jenis bantalan dan ukuran rel. Selanjutnya dapat digunakan untuk upgrading rel tanpa mengganti bantalan. Selanjutnya tidak mudah dirusak dan tidak memerlukan perawatan khusus. Dapat digunakan pada trek lurus, lengkung, persilangan, maupun sambungan. Mengurangi getaran dan kebisingan karena ada elemen elastis. Dapat menahan rel dengan gaya pegas, lalu resistensi dari seksi balas memberikan stabilitas penuh terhadap rel. Lalu keunggulan yang terakhir pada eklip, yaitu mampu mengunci dengan sendirinya saat kereta berjalan di atasnya. Selanjutnya adalah bantalan rel. Bantalan rel yang digunakan pada jalur kereta api Makassar Parepare merupakan bantalan rel jenis beton. Keunggulan bantalan rel jenis beton adalah biaya produksinya yang lebih rendah, lalu kemampuan menopang kereta dengan gandar yang lebih besar dan mendukung kecepatan tinggi. Kelemahan bantalan rel beton ini tidak dapat mampu menyerap suara dengan baik dibanding kayu sehingga memiliki tingkat kebisingan yang lebih tinggi. Lalu yang terakhir, karakteristik pada rel kereta api plat landas adalah menggunakan rubber pad. Rubber pad diletakkan di antara batang rel dan bantalan rel. Mirip dengan tie plate, namun terbuat dari plastik atau karet. Fungsi dari rubber pad ini adalah sebagai alas atau landasan untuk rel, yang dapat berfungsi melindungi permukaan bantalan dari kerusakan akibat beban rel. Selain itu, rubber pad berperan mentransfer beban gandar, atau yang disebut axle load, dari rel di atasnya ke bantalan yang berada tepat di bawahnya. Dapat kita lihat rubber pad yang berada di bawah bantalan beton. Lalu poin yang terakhir, keselamatan dan keamanan. Untuk saat kami amati, keselamatan operasional yang dilakukan di lokasi yaitu pemeriksaan berkala rel dan bantalan untuk mencegah keausan dan retakan.
penggunaan sistem sinyal otomatis untuk meminimalisir human error. Lalu terdapat fasilitas keselamatan di kereta, APAR, pintu darurat, dan palu pemecah kaca. Lalu diberlakukannya juga untuk pelatih intensif untuk petugas kereta api dalam penanganan situasi darurat. Keamanan operasional saat kelompok kami survei, terdapat beberapa CCTV di stasiun dan perlintasan. Lalu, terdapat juga penempatan petugas keamanan di titik rawan sabotase dan vandalisme. Lalu, terdapat juga kolaborasi dengan aparat untuk patroli dan pengamanan jalur rel. Lalu, diberlakukan juga sosialisasi kepada masyarakat untuk patuh pada rambu dan isyarat. Kesimpulan dari presentasi hari ini yaitu yang pertama, jalur dilengkapi petugas rel dan fasilitas dasar. Dan yang kedua, perlu penambahan rambu dan marka yang lengkap sesuai dengan kondisi di lapangan. Dan yang ketiga, perlu ditingkatkan kesadaran pengguna jalan untuk selalu menaati peraturan jalan rel dan keselamatan. Karena keselamatan keamanan sangatlah penting. Dan yang terakhir, karakteristik pada jalur jalan rel yang telah saya sebutkan merupakan standar yang dipakai pada jalur rel kereta api di Indonesia, sehingga karakteristik jalur rel tersebut telah sesuai dengan keperluan dan kemampuan kereta api.